penyakit yang berjangkit beberapa waktu yang lalu dan sampai detik ini belum sepenuhnya hilang dari bumi ini. Maka sebagai seorang muslim kita harus meyakini bahwa semua itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Semua itu adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala yang hakikatnya hendak mengangkat derajat kita sebagai seorang muslim, mengangkat derajat kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan ujian kepada hambanya bukan karena benci, bukan karena zalim, tetapi karena hendak mengangkat derajat hamba-hambanya yang beriman kepadanya. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya sebagai seorang muslim, apapun yang menimpa kita hendaklah senantiasa kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita meyakini bahwa semua itu tiada lain adalah penuh dengan hikmah, penuh dengan berbagai macam hal yang Allah Subhanahu wa taala hendak memberikan kebaikan kepada kita sebagai orang-orang yang beriman. Khususnya pada hari-hari ini, pada saat-saat seperti ini, hendaklah kita tidak pernah berhenti untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang tidak terkira. Kalau kita saksikan bahwa apa yang kita alami pada hari-hari ini sesungguhnya belumlah terlalu parah dan belumlah terlalu menyakitkan sebagaimana yang dialami oleh umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang jauh lebih besar dan jauh lebih menyakitkan. Namun karena mereka memiliki keimanan yang kuat dan kokoh, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka mampu menghadapi ujian tersebut, lulus dari ujian tersebut dan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Selanjutnya, jika kita perhatikan bahwasannya ujian yang kita alami hari-hari ini, ya pada hakikatnya ada ujian yang jauh lebih besar. Jauh lebih besar dan jauh lebih memprihatinkan, yaitu ujian terkait dengan kepemimpinan, ujian terkait dengan suri tauladan. Ketika manusia dihadapkan pada kondisi sangat sedikit di antara manusia hari-hari ini yang bisa dijadikan suri tauladan. Sangat sedikit di antara manusia yang bisa dijadikan sebagai contoh, sebagai ikutan, sehingga manusia terjatuh kepada berbagai macam perkara yang hakikatnya hal tersebut bisa menghantarkan kepada kebinasaan dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat. Yang dijadikan manusia sebagai idola, sebagai panutan, sebagai ikutan, sebagai uswah hari ini adalah mereka-mereka yang pada hakikatnya tidak bisa memberikan kepada kita teladan atau contoh untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik dalam kehidupan dunia terlebih nanti dalam kehidupan akhirat. Yang dijadikan panutan adalah mereka-mereka yang merupakan public figure. Mungkin itu artis atau atlet atau orang-orang yang jauh dari agama, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang yang mengumbar hawa nafsunya. Itulah yang banyak dijadikan sebagai panutan. Para YouTuber yang followernya banyak, itulah yang dijadikan sebagai panutan. Akhirnya manusia karena sifatnya yang suka meniru dan suka mencontoh, apapun yang mereka lihat ya terhadap orang yang dijadikan idola, mereka ikuti tanpa berpikir apakah hal tersebut sesuai dengan perintah Allah, syariatnya ataukah tidak. Apakah hal tersebut bisa mengangkat kemuliaan derajat di sisi Allah ataukah tidak.
Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah SWT, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memutus para nabi dan rasul sebagai teladan, sebagai uswah bagi kita umat manusia, khususnya orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik bagi kalian. Liman kana yarjullaha, bagi orang-orang yang benar-benar menginginkan, mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala wal yaumil akhir, dan meyakini kebenaran balasan terbaik yang akan diberikan oleh Allah pada hari akhir. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam ayat ini jelas bahwasanya sebagai seorang muslim kita diperintahkan untuk mengikuti, mencontoh, mengidolakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih jauh dari itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang Nabi Ibrahim dalam surat Al-Mumtahanah, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai uswah, sebagai suri tauladan, sebagai contoh bagi orang-orang yang beriman. Bahkan kita sebagai manusia diperintahkan untuk mengikuti milah beliau, diperintahkan untuk mengikuti milah beliau, mengikuti beliau sebagai mengikuti teladan beliau. Apa yang bisa diteladani dari Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam? Sangat banyak. Bahkan seluruh sisi kehidupan Nabi Ibrahim itu adalah penting dan perlu untuk diteladani sebagai seorang muslim. Tidak tersisa dari kehidupan beliau kecuali merupakan perjalanan hidup yang patut untuk diteladani, yang patut untuk dicontoh, ya, dan menjadi panutan bagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang bisa kita contoh dari kehidupan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam? Yang pertama adalah bahwasannya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam telah mencontohkan kepada kita bagaimana menjadi seorang hamba yang senantiasa rela untuk berkorban di dalam menghadapi dan meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 124, "Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimat." Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memuji hambanya, yakni Ibrahim alaihi salatu wassalam, dengan beberapa ujian. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Dan ketika Nabi Ibrahim telah lulus dalam ujian tersebut dengan melaksanakan setiap perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan seluruh perintah Allah dan ujian itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan Ibrahim dan memberikan kedudukan yang mulia di sisinya, yaitu dijadikan sebagai sebagai imam bagi umat manusia, sebagai imam bagi umat manusia. Kemudian Nabi Ibrahim tidak puas hanya dirinya yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemimpin bagi umat manusia, sebagai teladan bagi manusia. Qala la yanalu qala wa min dzurriyyati. Maka dia berkata, "Ya Allah, demikian pula dengan anak-anak keturunan. Jadikanlah mereka sebagai panutan, sebagai pemimpin, sebagai idola, sebagai ikutan." Maka Allah menjawab, "Qala la yanalu ahdul zalimin." Ya, sesungguhnya aku tidak menjadikan imam bagi orang-orang yang zalim. Aku tidak bisa menjadikan pemimpin dan panutan orang-orang yang zalim. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Ketahuilah bahwa kemuliaan, kesuksesan seseorang itu dalam kehidupan dunia dan akhirat hanya bisa diraih dengan pengorbanan. Hidup seluruhnya adalah ujian. Kita hanya berpindah dari satu ujian yang satu ke ujian yang lain. Hidup seluruhnya adalah pengorbanan, dan kita pasti akan diuji dalam kehidupan ini sebagaimana umat-umat terdahulu, dan bisa kita contoh ujian yang dialami oleh Nabi Ibrahim dan bagaimana dia menghadapi ujian tersebut. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dalam hidup ini hendaklah kita senantiasa memiliki teladan, memiliki uswah di dalam menghadapi segala ujian yang kita hadapi. Jangan putus asa dan jangan pernah merasa bahwa hanya kita lah yang mendapatkan ujian. Tidak, semua manusia mendapatkan ujian di sisi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Ibrahim bisa menjadi teladan dalam mengimani dan mendakwahkan tauhid serta menjauhi kesyirikan. Kita ketahui bahwa Nabi Ibrahim itu lahir di tengah keluarga yang menyembah berhala, lahir di tengah suatu kaum yang menyembah berhala. Mereka hidup menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Ibrahim di tengah-tengah mereka. Sementara kita pahami bersama sebagai seorang muslim bahwa tauhid adalah pokok dari ajaran Islam. Pondasi dari ajaran Islam. Jika tauhidnya benar, maka insya Allah ibadah-ibadah lainnya akan mendapatkan balasan yang sempurna di sisi Allah SWT. Begitu sebaliknya, jika tauhidnya keliru, tauhidnya salah, tidak benar-benar mentauhidkan Allah dan melakukan ritual-ritual atau perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada kesyirikan, maka hal tersebut juga akan mempengaruhi ibadah kita. Sangat boleh jadi ibadah kita sebaik apapun dan sebanyak apapun tidak diterima oleh Allah SWT. Untuk itu hendaklah setiap kaum muslimin berusaha untuk menegakkan tauhid pada diri kita, sebagaimana Ibrahim yang mengalami ujian dan cobaan ketika dia lahir di tengah-tengah kaum, bahkan di tengah keluarga yang tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Qala ya bihi." Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya, "Ya abati," wahai ayahku, ayahanda. Walaupun ayahnya musyrik, tapi dia masih memanggilnya dengan panggilan terindah. "Lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsir wa la yughni 'anka syai'a." Mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak bisa memberikan kepadamu, yang tidak bisa menolongmu sedikit pun? Mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat dan madarat kepadamu? Ibrahim mengingatkan ayahnya, menggugah akal sehatnya. Namun apa jawabnya? Apa jawaban dari ayahnya? Ketika dia mengatakan hal tersebut kepada ayahnya, ayahnya menjawab, "Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim." Apakah engkau benci kepada Tuhan-Tuhan wahai Ibrahim? La illam tantahi la arjumannak. Kalau kamu tidak berhenti mencela Tuhan-Tuhanku, niscaya aku akan merajam, niscaya aku akan melemparimu. Wahjurni malia, dan hendaklah kau tinggalkan aku dalam waktu ini. Tinggalkan aku, pergi saja. Ketika kamu tidak mau, ketika kamu senantiasa mencaci maki Tuhan-Tuhan. Demikian yang dialami oleh Nabi Ibrahim. Begitu juga ketika dia menyampaikan tauhid ini kepada kaumnya. Bukannya mendapat sambutan yang baik, tapi justru dia mendapatkan balasan yang luar biasa, menyakitkan. Ibrahim bahkan dibakar oleh kaumnya. Dibakar, dikumpulkan kayu bakar yang begitu banyak, dinyalakan api yang begitu besar.
Padahal sesungguhnya membakar seseorang itu tidak perlu api yang begitu besar, cukup api yang kecil bisa membakar seseorang. Tetapi pemimpin dan kaumnya hendak menunjukkan arogansinya bahwa dia mampu melakukan penyiksaan kepada Ibrahim alaihissalam. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hal-hal seperti ini bisa saja kita alami sebagai seorang muslim di tengah-tengah keluarga. Ketika kita menyampaikan tentang tauhid agar manusia menjauhi syirik, kadang-kadang kita mengalami tantangan bukan dari orang lain, tapi justru di tengah-tengah keluarga kita. Entah itu kedua orang tua kita, entah itu saudara-saudara kita, ataupun yang lain. Maka dalam kondisi seperti ini hendaklah kita tetap berpegang teguh, tidak mundur sedikit pun ketika kita menyampaikan dakwah tauhid dan mendapatkan penentangan dari manusia. Begitu pula ketika mendapatkan penentangan di tengah-tengah kehidupan masyarakat, bahkan para penguasa hendaklah tetap teguh dan kokoh di dalam mendakwahkan tauhid. Yang sampai kita jatuh atau futur dan tidak melanjutkan dakwah tersebut karena mendapatkan gangguan dari manusia. Yang ketiga, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah SWT, yang bisa dicontoh dan diteladani dari Nabi Ibrahim adalah dalam hal kesabaran dan ketabahan. Kita semua memahami dan mengetahui bagaimana Ibrahim alaihissalam ketika terusir dari negerinya, maka dia tinggalkan negerinya, dia pergi, kemudian ditawan oleh seorang raja. Dan dia bukannya melakukan perjalanan itu baik-baik saja, lancar-lancar saja, tidak. Tetapi mereka senantiasa mendapatkan hambatan rintangan dalam perjalanannya, termasuk ketika ditawan oleh seorang raja. Kemudian dalam perjalanan hidupnya pun beliau begitu merindukan seorang anak. Umurnya sudah hampir 100 tahun, tapi dia belum mendapatkan seorang anak. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala siang dan malam, setiap saat dan setiap waktu. Dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan menganugerahkan kepadanya apa yang dia minta, yaitu seorang anak. Namun saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika dia mendapatkan seorang anak, dia anugerahi seorang anak oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata bukannya dia bisa berbahagia dengan anaknya, menimangnya dan seterusnya, tapi dia diperintahkan oleh Allah untuk meletakkan, mengantar anaknya dan meletakkan di suatu negeri yang di sana tidak ada kehidupan, bahkan pun sangat sedikit, hanya untuk berteduh, tidak ada kehidupan di sana. Jadi diperintahkan oleh Allah untuk meletakkan keluarganya. Ini adalah cobaan dan ujian yang sangat berat bagi seseorang ketika senang-senang dan bahagia mendapatkan seorang anak, ternyata dia diperintahkan untuk meninggalkan anaknya di suatu negeri di sana, dan dia lakukan perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut, dan dia tidak menolak, dia tidak mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ketika anaknya semakin dewasa, beranjak dewasa, dan dia kunjungi, dia mendapatkan perintah Allah lagi untuk menyembelih anaknya, mengorbankan anak. Kalau bukan karena kekuatan iman, kekokohan akidah dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti dia tidak bisa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesabaran dan ketabahan, dia lalui semua ujian Allah. Dia jalankan, dia laksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala tanpa mengeluh. Inilah yang seharusnya kita contoh dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Apapun perintah Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha semaksimal kemampuan kita untuk menjalankannya, melaksanakannya, menunaikannya, menegakkannya. Walaupun kadang-kadang perintah itu terasa berat, termasuk di dalamnya ketika kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan sedikit dari harta kita untuk membeli hewan kurban, dan memotong hewan kurban. Ketika Allah Subhanahu wa taala
memerintahkan kita untuk menjalankan berbagai macam bentuk ibadah, maka kita berusaha untuk menjalankannya sesuai dan sekuat kemampuan kita, tanpa menolak, tanpa mengeluh sedikit pun. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Yang terakhir adalah bahwasannya Nabi Ibrahim menjadi teladan bagi kita untuk membina keluarga yang beriman, yang ideal, yang senantiasa tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendidik generasi yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya di zaman kita ini. Di zaman kita ini sangat berat, sangat sulit untuk mendidik generasi yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kita tidak boleh berputus asa. Kita berusaha semaksimal kemampuan kita mendidik putra-putri kita, mendidik keluarga kita, anak-anak keturunan kita untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berputus asa bagaimanapun beratnya ujian, tantangan di dalam mendidik anak. Saat-saat ini dunia pendidikan itu tergoncang akibat wabah virus COVID-19. Sekolah-sekolah ditutup, pondok-pondok pesantren juga ditutup. Ketika itu anak-anak sekolah atau para santri di pondok pesantren harus mengikuti pelajaran secara daring dalam jaringan melalui internet dan seterusnya. Kalau tidak berhati-hati di dalam memanfaatkan teknologi, kita akan kesulitan. Dan itu akan menjadi pisau yang akan mengiris diri kita sendiri. Akan menjadi bumerang bagi kita. Karena internet ini di sana ada manfaat dan di sana ada mudarat. Bahkan tidak harus meninggalkan tempat kita, hanya tetap duduk di tempat kita. Bisa saja berpindah dari sesuatu yang manfaat kepada sesuatu yang mudarat, sesuatu yang baik dan diridhai Allah kepada sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendidik putra-putra kita di rumah. Karena mereka tidak bisa atau belum bisa masuk pondok pesantren, belum bisa masuk sekolah. Tanggung jawab pendidikan yang memang sebelumnya adalah merupakan tanggung jawab kita sebagai orang tua dikembalikan kepada kita. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita teladani Ibrahim atau Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam di dalam mendidik istrinya, mendidik putra-putranya yang sehingga menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dimuliakan oleh Allah, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan ikhtiar kita, dengan usaha maksimal kita, dengan seluruh kemampuan yang kita miliki, kita bisa meneladani Nabi Ibrahim sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang salih, yang salihat, yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan dengan sebaik-baiknya sehingga mendapat kemuliaan dan kebahagiaan baik dalam kehidupan dunia terlebih nanti dalam kehidupan akhirat. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Pada khutbah ini saya ingin menutup khutbah ini dengan nasihat khusus kepada saudari-saudariku kaum muslimah, sebagaimana Rasulullah menutup khutbahnya dengan nasihat khusus kepada kaum muslimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, beliau menyatakan, "Idza shallatil mar'atu khamsaha." Jika seorang wanita telah melaksanakan salat 5 waktu, wa shamat syahraha, dan juga telah berpuasa di bulannya yaitu bulan Ramadan, wa ta'at zawjaha, dan dia telah mentaati suaminya, wa hafizat farjaha, dan dia telah menjaga kehormatannya. 4 hal disebutkan oleh Rasulullah. Pertama, menjalankan melaksanakan salat 5 waktu. Yang kedua, berpuasa di bulannya, itu bulan Ramadan. Yang ketiga, senantiasa mentaati suaminya dalam perkara yang ma'ruf.
Yang keempat, senantiasa menjaga kehormatannya, menjaga harga dirinya. Qila laha yaumil qiyamah, maka nanti pada hari kiamat akan dikatakan kepadanya, udkhuli al-jannata, masuklah ke dalam surga. Min haitsu abwabil jannati syiqqi, dari pintu surga mana saja yang kamu inginkan. Ketahuilah saudari-saudariku kaum muslimah, bahwa sesungguhnya kaum muslimah lebih mudah untuk masuk ke dalam surga. Asal kewajiban-kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kewajibannya kepada suaminya dan juga menjaga kehormatan dirinya bisa dilakukan, insya Allah itu akan menjadi pintu-pintu baginya untuk masuk ke dalam surga. Namun jika kaum muslimah tidak memperhatikan hal tersebut, bahkan lebih banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang menyelisihi apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, ya termasuk di dalamnya tidak mentaati suaminya dalam perkara yang ma'ruf dan tidak menjaga kehormatan dirinya, maka itu akan menjadi pintu-pintu baginya untuk masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah SWT, oleh karena itu melalui kesempatan yang penuh keberkahan ini, saya mengajak sekali lagi, mari kita meneladani peri kehidupan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dalam segala sisinya, dalam segala situasi dan kondisi. Kita ambil perkara-perkara yang baik dan kita teladani, dan kita berusaha untuk menjauhi perkara-perkara yang buruk dalam kehidupan ini, dan kita mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan dan kesuksesan dalam kehidupan dunia, terlebih nanti dalam kehidupan akhirat. Mari kita mendoakan diri kita, mendoakan keluarga kita, mendoakan seluruh kaum muslimin, mudah-mudahan senantiasa dijauhkan dari bala, bencana, malapetaka, musibah, wabah, dan mudah-mudahan wabah yang saat ini masih berjangkit senantiasa atau segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang saat ini mengalami kesulitan ekonomi yang merupakan dampak dari berjangkitnya penyakit tersebut senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rezeki yang mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadal hajat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma qfina bihalalika haramika wa 'afina bifadlika 'amman siwak. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ini kok balik?